Sementara media lain Reuters menyoroti persoalan harga tanah di sekitar IKN yang melonjak, hingga pemerintah dianggap secara perlahan warganya sendiri. Hai teman-teman, jumpa lagi di video saya kali ini. Welcome. Sedikit perkenalan dari saya Riza. Kedepannya channel saya akan rutin untuk mempost konten-konten informatif yang menarik dari seluruh dunia. Nantikan terus konten-konten saya selanjutnya. Baiklah, di video saya kali ini akan membahas tentang topik yang sering muncul akhir-akhir ini, Ibu Kota Negara Nusantara. Stay tune. Ibu Kota Negara Nusantara atau yang sering disingkat IKN, akhir-akhir ini topik ini semakin sering dibahas di setiap kalangan masyarakat. Apalagi tema ini sering muncul dan menjadi konten penting saat debat Capres-Cawapres baru-baru ini, hingga seolah-olah masyarakat terbagi menjadi dua kubu yang setuju IKN dan yang tidak setuju IKN. Apa sih urgensi IKN? Siapa sih pencetus IKN? Siapa juga yang akan menghuni IKN ini nantinya? Dan apa iya IKN akan berdampak baik pada ekonomi dan pertumbuhan Indonesia ke depannya? Penasaran? Mari kita bahas. Baiklah, kita akan bahas asal-muasal IKN terlebih dahulu. Pada tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia mempunyai IKN yang baru, menggantikan Jakarta. Ide pemindahan IKN. Ide ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tanggal 17 Juli 1957. Saat itu Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya yang sangat luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern, namun ide tersebut belum terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 pada tanggal 22 Juni 1964. Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, muncul lagi wacana pemindahan IKN ke Jonggol, tetapi masih sama seperti sebelumnya, tetap belum terwujud. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN ini muncul kembali karena permasalahan yang ada di Jakarta seperti kemacetan, banjir, yang sering sekali melanda Jakarta. Saat itu terdapat 3 opsi yang menjadi usulan, yaitu pertama, tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan. Kedua, Jakarta tetap menjadi pusat IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan. Dan ketiga, membangun IKN baru, tetapi tidak ada pergerakan yang signifikan pada masa pemerintahan Presiden SBY ini. Lalu pemindahan IKN baru serius digarap pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Urgensi pemindahan IKN. Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN tadi, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN sebagai berikut. Poin pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan diprediksi masuk 5 besar pada tahun 2045. Pada tahun itu, diperkirakan PDB Indonesia per kapita sebesar 23.119 US dollar. Pada tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu, dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045 ini. Transformasi ekonomi tersebut didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020 hingga 2024 ini. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut. Poin kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Karena selama ini yang seperti kita tahu, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat dari segalanya, pusat pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain. Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70%-nya, yang luasnya hanya mencapai 664,01 km persegi atau hanya 0,003% dari total luasan daratan Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau
3,9% dari jumlah penduduk Indonesia yang totalnya 270,20 juta jiwa. Hal ini tentu berdampak dengan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan yang tersentralisasi di Jakarta dan di Pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable, tidak termanfaatkan potensi daerah secara optimal, kurang mendukungnya keadilan antar daerah, dan rentan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Poin ketiga, kondisi objektif Jakarta yang sudah tidak cocok untuk menjadi IKN. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta, antara lain 1. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Jakarta mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi, sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Poin kedua, kemacetan. Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 dan nomor 31 di dunia pada tahun 2020. Data ini diambil dari 416 kota besar dari 57 negara. Permasalahan lingkungan dan geologi. Antara lain banjir setiap tahun yang melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Hal tersebutlah yang menjadi dasar munculnya IKN secara umum. Sekarang kita bahas apa saja yang ditawarkan pemerintah pada para investor dan ASN juga PNS yang akan masuk ke IKN. Jadi, apa saja keuntungan yang diketahui secara umum ditawarkan kepada para investor asing jika masuk ke IKN? Dikutip dari CNN Indonesia, terdapat 4 poin. Yaitu, pertama, bebas pajak PPh Badan. Pembebasan pajak ini hingga 100%. Ini kabarnya berlaku hingga 10 tahun. Setelahnya akan berlaku pembebasan pajak 50% yang berlaku hingga 10 tahun lagi. Pekerja asing bisa kerja dan tinggal di IKN hingga 10 tahun. Kebijakan ini bisa diperpanjang sesuai dengan ketentuan. Artinya, perusahaan asing yang masuk ke Indonesia bisa membawa serta pekerja mereka masuk ke IKN. Hak guna usaha atau HGU bisa diperpanjang hingga 190 tahun. HGU sampai 190 tahun ini terdiri dari 2 siklus. Siklus pertama 90 tahun, terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama yakni pemberian hak paling lama 35 tahun, tahap kedua perpanjangan hak 25 tahun, dan tahap ketiga pembaruan hak paling lama 35 tahun. Kemudian bisa diperpanjang untuk siklus kedua 90 tahun juga. Wah, panjang sekali. Izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan bisa mencapai 160 tahun. Seperti HGU, terdapat juga 2 siklus. Setiap siklus masing-masing panjang izinnya bisa mencapai 80 tahun. Dan setiap siklus terdapat 3 tahap izin. Yaitu tahapan pertama 30 tahun, tahapan kedua 20 tahun, dan tahapan ketiga 30 tahun. Ya. Nah, sekarang apa saja yang didapat ASN dan PNS jika pindah ke IKN? Pada Juli nanti 2024, sebanyak 1.800 aparatur sipil atau ASN akan pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Mau, tidak mau. Ya, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, Abdullah Azwar Anas, pemindahan itu disesuaikan dengan jumlah ketersediaan rumah susun yang telah dibangun pemerintah. Setelah gelombang pertama ini, pemerintah akan berangsur-angsur mengirimkan ASN, PNS, dan TNI Polri hingga mencapai 16.990 orang. Anas mengungkapkan sudah ada formula untuk menentukan pihak-pihak ASN yang akan dipindahkan sesuai tahapannya. Menurut data Kementerian PANRB, ASN yang akan dipindahkan pada tahun 2024 hingga 2045 terdapat 100.023 orang berdasarkan perhitungan Bappenas. Terdiri dari pejabat negara 966 orang, jabatan pimpinan tinggi 3.264 orang, dan jabatan fungsional terdapat 95.803 orang. Kalau berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas PNS pendidikan D3 14,8%, S1 51,3%, dan S2 26,7%. Lalu mayoritas PNS yang berada dalam kelompok usia 30 hingga 39 tahun sekitar 34,5%, disusul usia 40 sampai 49 tahun 28,8%, dan usia 50 hingga 60 tahun 19,8%. Wow. Pembangunan perumahan ASN dan perumahan non-ASN ini akan difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka kesempatan keterlibatan swasta. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Spesifikasi rumah dinas bagi pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri adalah sebagai berikut. Untuk menteri atau pejabat tinggi negara diberikan rumah tapak seluas 580 meter persegi. Untuk pejabat negara diberikan rumah tapak seluas 460 meter persegi. Untuk JBT Madya atau Eselon 1 diberikan rumah tapak seluas 390 meter persegi. JBT pertama atau Eselon 2 diberikan rumah susun seluas 290 meter persegi. Administrator atau Eselon 3 diberikan rumah susun seluas 190 meter persegi. Dan pejabat fungsional dan staf lainnya diberikan rumah susun seluas 98 meter persegi. Wah,
Nikmat, nikmat, nikmat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan rencana pemindahan aparatur sipil atau ASN ke Ibu Kota Nusantara yang akan dibantu pemerintah. Suharso juga memastikan bahwa biaya pemindahan akan ditanggung pemerintah. Bahkan pemerintah akan menanggung biaya anak hingga pembantu rumah tangganya. Tuh, hingga ART loh. Jos. Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak, dan 1 orang asisten rumah tangga. Seperti itulah kata Bapak Suharso di laman Instagramnya. Selain itu, Suharso mengatakan terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI, dan Polri pindah ke IKN. Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan. Tidak hanya itu, ASN, TNI, dan Polri akan diberikan tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN. Wow, itu tadi semua keuntungan yang didapat ASN, PNS, dan personel TNI Polri yang akan pindah ke IKN. Baik juga ya. Sekarang mari kita lihat respon media asing terhadap IKN dan dampak negatif IKN tersebut pada penduduk lokal. Menurut CNN Indonesia, rencana pemindahan ibu kota Indonesia ini dari Jakarta ke ibu kota negara atau IKN Nusantara masih terus berjalan. Namun beberapa media asing kembali menyoroti beberapa hal dari proyek besar RI tersebut. Salah satunya media The Diplomat dalam artikel berjudul Why Will People Want to Live in Indonesia's New Capital yang terbit pada Rabu tanggal 14 bulan 3 2023 menyebutkan pemerintah masih berjuang untuk menarik investor dan menawarkan insentif besar untuk meningkatkan minat mereka. Artikel ini ditulis pakar ekonomi James Guild menyebutkan investor berkantung tebal yang sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam proyek IKN. Seperti SoftBank Jepang dilaporkan mulai bersikap dingin. Mereka khawatir tentang kurangnya visi konkret untuk ibu kota baru tersebut. Dari artikel tersebut, James Guild berpendapat bahwa kota-kota yang dirancang dan dibangun hanya untuk menampilkan teknologi atau infrastruktur cenderung memiliki rekam jejak yang buruk. Mereka sering terbengkalai atau kurang terpakai karena meskipun perencanaannya mencerminkan konsep pemikiran yang tinggi dan strukturnya ramping dan futuristik, tidak ada alasan kuat bagi orang untuk tinggal di sana. James Guild juga berpendapat jika ingin sukses, Nusantara perlu menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar kota pintar berkonsep hijau dan konsep tinggi dengan jalan, lanskap, dan infrastruktur yang bagus. Perlu ada sesuatu atau banyak hal di luar struktur fisik yang akan menarik orang masuk dan membuat mereka ingin tinggal di sana. Ini bisa berupa universitas kelas dunia atau pusat penelitian dan pengembangan mutakhir atau juga bisa pusat industri hijau. Sementara media lain Reuters menyoroti persoalan harga tanah di sekitar IKN yang melonjak hingga pemerintah dianggap secara perlahan warganya sendiri. Lurah Sukaraja, Rizky Maulana Perwira Atmaja, mengatakan harga tanah di sekitar desanya atau sekitar 10 km dari tempat Istana Presiden sedang dibangun melonjak hingga 4 kali lipat. Di sisi lain, media Al Jazeera menyoroti persoalan penggusuran masyarakat adat oleh proyek ambisius ini. Salah satunya yang terdampak adalah warga yang bernama Sernai, 68 tahun, yang tinggal di sebuah desa bersama sesama masyarakat adat Balik. Desa tersebut akan menjadi bagian dari IKN. Sernai mengatakan pemerintah memberi keluarganya, termasuk 17 cucunya, sekitar 46 juta sebagai kompensasi. Namun, itu tidak cukup untuk menebus gangguan pada kehidupan mereka. The Balik people have lived in Sepaku, East Kalimantan for hundreds of years, but life is changing here as Indonesia builds its new capital city, Nusantara. And this village is now marked as part of the development. Artinya tuh kita ini betul-betul tidak dianggap. They act like we don't exist, like we're not human. They should have talked to us first. We accept the new capital, but don't dismiss our rights. They want to build something new by destroying what is already here. Membangun tapi ada yang dihancurkan. Sernai lives in a house that once belonged to her great-great-grandparents. Now she wakes to the sound of heavy machinery in her backyard as workers build an intake reservoir for a dam to serve the new capital. This is the impact of the development behind me. We never had to buy things like wood or water or vegetables before, but now we live miserable lives. Sementara Kepala Suku Balik Sibukdin mengatakan beberapa orang di daerahnya menolak untuk pindah karena merasa tanah tersebut adalah identitas mereka. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN memperkirakan setidaknya ada 20.000 masyarakat adat akan direlokasi seiring pembangunan Nusantara berlangsung. Kelompok advokasi seperti AMAN mengatakan salah satu tantangan utama bagi masyarakat
masyarakat adat adalah membuktikan kepemilikan tanah untuk mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Jadi, kesimpulannya, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun, sebagai negara demokrasi, ketika negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui undang-undang, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi akses pemindahan IKN, serta pengawasan ketat terhadap anggarannya. Kalau ini sih, wajib. Ingat, tidak ada satu keputusan apapun yang dapat memuaskan seluruh rakyat dari seluruh golongan. Namun, keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai bentuk kecintaan dan bakti kepada NKRI. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Segitu saja video saya hari ini. Jika ada yang ingin menambahkan, mengkoreksi, atau menyanggah, bisa komen di bawah. Tekan tombol like-nya jika suka. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya. Bye.